Kalau boleh tahu nih Ibu namanya siapa? Nurul. Cewek Nurul. Usianya berapa Bu? 23. Oke. 3 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Deltamis 2. Oke. Kalau pekerjaannya apa? Pegawai swasta. Oke, pegawai swasta di hobi tak apa? Motocross. Wih, keren ya Ibu. Jadi keluhan utama pada pasien itu kelumpuhan gerak pada ekstremitas bawah serta kesulitan gerak pada ekstremitas atas, kesulitan BAK dan juga BAB, dan kesulitan dalam bernafas. Dia menggunakan ventilator. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengalami kelumpuhan pada seluruh ekstremitas bawah serta kekakuan dalam menggerakkan seluruh ekstremitas atas sejak 1 bulan yang lalu, serta memiliki riwayat hipertensi. Untuk penyakit dahulu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Untuk riwayat penyakit keluarga, ayah pasien mempunyai riwayat hipertensi yang diderita sejak 10 tahun yang lalu. Untuk medikamentosanya, yang pertama ada dexectoprofen, adalah obat antiinflamasi yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, nyeri otot, dan pasca operasi. Pada pasien dengan tetraplegia, obat ini dapat membantu mengurangi nyeri yang mungkin timbul akibat kondisi tersebut. Dosis umumnya adalah 12,5 mg setiap 4-6 jam atau 25 gram setiap 8 jam dengan dosis maksimum 75 mg per hari. Selanjutnya ada obat metilprednisolon. Ini merupakan obat kortikosteroid yang digunakan dalam pengobatan cedera tulang belakang trauma akut termasuk tetraplegia. Pemberian dosis tinggi obat ini tuh 30 mg per kilogram bolus intravena dalam 8 jam pertama setelah cedera dapat membantu mengurangi peradangan dan memungkinkan dan meningkatkan hasil neurologis. Namun, bukti menunjukkan bahwa manfaatnya terbatas dan dapat meningkatkan resiko efek samping yang serius seperti infeksi dan juga pendarahan gastrointestinal. Penggunaan obat ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dilakukan di bawah pengawasan medis. Selanjutnya pada anamnesis sistem ada muskulotendinogen yang bermasalah pada shoulder dan elbow, di muscle bicep, muscle tricep, trapezius, deltoid, pectoralis major, brachioradialis, flexor family, muscle extensor family, muscle latissimus dorsi, muscle rotator cuff, muscle subscapularis, dan muscle teres minor. Untuk di wrist and hand ada muscle flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, extensor carpi radialis, longus brevis, dan muscle pollicis longus. Di hip ada muscle iliopsoas, hamstring, quadriceps femoris, sartorius, tensor fasciae latae, muscle pectineus, gracilis, adductor longus, muscle gluteus family, muscle semitendinosus, dan muscle sembrimembranosus. Untuk di ini ada muscle soleus, muscle fibularis longus, tibialis anterior, tibialis posterior, extensor digitorum longus, sama gastrocnemius. Di ankle ada muscle extensor digitorum brevis, flexor digitorum brevis, sama muscle abductor hallucis. Terus di osteoartrogennya itu dari cervical 1 sampai cervical 4. Untuk di neurogennya ada nerve prenissus, nerve dorsalis scapula, nerve subscapularis, nerve musculotaneus, nerve radialis, nerve medianus, nerve ulnaris, nerve intercostalis, nerve iliohypogastricus, nerve ilioinguinalis, nerve intercostalis, nerve femoral, nerve obturatorius, nerve sciaticus, nerve tibialis, nerve peroneus, nerve flexus brachialis. Di psikogennya kecemasan. Untuk kardiovaskularnya ada gangguan pernafasan, gagal nafas, kesulitan bernafas, infeksi saluran pernafasan.
Terus untuk gastrointensial ada gangguan BAB, konstipasi dan inkontinensia. Terus untuk urogenitanya ada retensi urin, kandung kemih, tidak bisa mengosongkan diri sepenuhnya. Selanjutnya pada tes objektif terdapat vital sign. Salah aja. Seakan-akan sudah selesai. Masal tuh tadi itu masal energi apa tadi? Baik, adapun hasil dari tekanan darah sistol dan diastol pasien yaitu 160 per 100 mmHg. Baik, adapun hasil denyut nadi dari pasien yaitu 55 kali per menit dan pernapasan 10 kali per menit. Kemudian adapun inspeksi statis pada pasien yaitu pada saat pasien datang, pasien dengan dalam posisi keadaan berbaring. Kemudian yang kedua, wajah pasien tampak cemas dan kesulitan bernafas yang disertai dengan pasien memakai alat bantu pernapasan atau ventilator. Kemudian yang kedua, inspeksi dinamis di mana pasien terlihat dengan pola napas pendek dan cepat, dan juga pasien dapat menggerakkan area servikal namun terbatas, dan selebihnya itu mengalami kelumpuhan. Adapun hasil dari palpasi pasien yaitu di mana suhu pasien normal, kontur kulitnya juga normal, kemudian terdapat udem pada ekstremitas bawah, terutama pada bagian kaki, kemudian tidak terdapat tenderness, dan yang terakhir mengalami peningkatan tonus otot atau positif. Selanjutnya pemeriksaan perkusi pada paru pasien. Baik, adapun interpretasi pada pemeriksaan perkusi pada pasien yaitu suara terdengar lemah atau tidak jelas. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi paru. Sudah? Baik, pada pemeriksaan auskultasi itu suara dan napas pasien melemah dan juga tidak teratur. Selanjutnya pada tes orientasi, yang pertama pasien diinstruksikan untuk mengangkat salah satu kaki secara bergantian dalam posisi terlentang. Namun ini tidak dapat dilakukan dikarenakan pasien mengalami kelumpuhan pada seluruh ekstremitas. Kemudian yang kedua, pasien diinstruksikan untuk menegukkan paha secara bergantian dalam posisi terlentang. Namun tes ini juga tidak dapat dilakukan. Selanjutnya masuk pada tes skala SWOT, yang dimana di sini kita mengetes di mana adanya spastisitas atau munculnya tonus otot. Pertama kita lakukan di bagian regio shoulder. Kita fleksikan. Selanjutnya di regio elbow.
Untuk interpretasinya itu untuk ekstremitas atas atau superior itu nilainya 2, yang dimana itu tonus otot meningkat tetapi mudah bergerak. Kemudian untuk ekstremitas bawah atau inferior itu nilainya 1, yang dimana tonus otot sedikit meningkat tetapi terdapat kekakuan pada gerak pasif tetapi dapat bergerak bebas. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar pada pasien. Tapi untuk gerakan aktifnya itu dikarenakan pasien itu lumpuh, jadi pasien tidak mampu melakukannya. Dan saya hanya akan melakukan gerakan pastinya saja, yaitu pada gerakan shoulder. Untuk yang pertama, fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, internal rotasi, dan juga eksternal rotasi. Untuk interpretasinya pasien full ROM untuk gerakan pasifnya. Baik, untuk interpretasi dari pemeriksaan fungsi gerak dasar, yaitu untuk ekstremitas atas gerakan aktifnya terbatas dan untuk gerakan pasifnya itu full ROM. Sedangkan untuk ekstremitas bawah yaitu hip, knee, dan ankle terbatas atau tidak mampu melawan tahanan dan tidak mampu melakukan gerakan. Selanjutnya kita masuk di VAS atau Visual Analog Scale, di mana untuk area tubuh neck, shoulder, elbow, forearm, hip, knee, dan ankle itu nilai nyeri diamnya 2, untuk nyeri geraknya grade 4, dan juga nyeri tekannya grade 2. Bawah. Interpretasi. Zara skip dulu ya. Oke, itu yang baca. Untuk interpretasinya yaitu grade 0 tidak ada nyeri, sedangkan grade 1 sampai 3 itu nyeri ringan, grade 4 sampai 6 nyeri sedang, grade 7 sampai 9 itu nyeri berat, dan yang terakhir grade 10 nyeri tak tertahankan. Hasil dari pasien yaitu 1 sampai 3 yaitu nyeri ringan. Selanjutnya pemeriksaan manual muscle test atau MMT, yaitu tes untuk melawan tahanan, di mana pada pasien tetraplegia ini MMT-nya untuk region neck dan shoulder itu nilainya 1, dan untuk elbow dan wrist itu nilainya 2, dan untuk hip, knee, dan ankle nilainya 1, di mana untuk grade 1 itu kontraksi otot terlihat tetapi tidak ada gerakan sendi. Nah, dan untuk grade 2-nya itu terdapat gerakan tetapi tidak dapat melawan gravitasi. Selanjutnya tes refleks. Pertama refleks pada bicep. Selanjutnya untuk refleks pada tricepnya. Masih ada. Selanjutnya tes refleks pada brachioradialis. Ini tes refleks patella. Mas, selanjutnya tes refleks Achilles. Mas. Tes refleks abdominal. Refleks patologis yang pertama ada refleks Fabinci. Selanjutnya cadang refleks. Ini pengukuran lingkar toraks yang dimana terdapat 3 bagian pengukuran. Yang pertama ada aksila, yang kedua ada mamae, dan yang ketiga ada processus siphoideus. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Buang.
Baik, pernafasan awal dari pasien terdapat sebanyak 89 cm. Kemudian pada saat menghirup atau ekspirasi dia bertambah menjadi 90, yang dimana pasien tersebut normal di antara 1 sampai dengan 3 cm. Terus ada tes sensorik yang pertama untuk sentuhan halus pada pasien. Ada rasa, Bu? Sekarang untuk tes tajam tumpul, ya Bu. Ada rasa, Bu? Ada. Oke. Ada? Tidak. Balik lagi. Tidak. Sebelah. Ya, tes panas dingin. Jadi Bu, di sini ada air panas sama air dingin. Nanti bakal saya taruh ke badan Ibu, nanti Ibu rasakan dingin atau hangat ya. Ya, ada rasa Bu, kita rasa panas atau dingin di kanan kiri? Tidak. Di sini? Oke. Selanjutnya masuk pada tes kognitif. Jadi kita di sini menanyakan kepada pasien. Pertama itu tanggal berapa hari? Tanggal 4 usia. Kemudian kita sekarang berada di mana? Rumah sakit Wahidin. Kemudian ulangi kata saya, apel. Apel. Baik, selanjutnya itu asesmen. Yang pertama itu ada diagnosis fisioterapi, di mana itu gangguan fungsional pada region cervical, shoulder, elbow, wrist and hand, hip, knee, dan ankle and foot, di mana itu berupa kelumpuhan dan kelemahan dalam menggerakkan keempat anggota gerak et causa fraktur kompresi vertebra C1 sampai C4. Untuk problem fisioterapinya itu, problem primernya itu kehilangan ROM, spastisitas, dan gangguan pernapasan. Untuk problem sekundernya itu atrofi, weakness pada otot shoulder and elbow, yaitu masalah bicep, tricep, trapezius, deltoid, pectoralis major, brachioradialis, flexor carpi radialis dan ulnaris, extensor carpi radialis dan ulnaris. Selanjutnya itu ada juga masa latissimus dorsi, rotator cuff, subscapularis dan teres minor. Untuk di wrist and hand itu ada masa flexor carpi radialis, ulnaris, extensor carpi radialis longus dan brevis, dan juga masa pollicis longus. Untuk di hip itu ada masa scoliosus, masa hamstring, quadriceps femoris, sartorius, tensor fasciae lata, pectineus, gracilis, adductor longus, masa gluteus, semitendinosus dan semimembranosus. Untuk di ini itu ada masa scoleus, fibularis longus, tibialis anterior, tibialis posterior, extensor digitorum longus dan gastrocnemius. Selanjutnya itu ada di regio ankle, ada masa extensor digitorum brevis, flexor digitorum brevis dan adductor hallucis. Selanjutnya itu problem kompleksnya itu gangguan ADL. Untuk tujuan jangka pendeknya itu mengembalikan fungsi pernapasan, meningkatkan kekuatan otot, dan mencegah luka dekubitus atau luka akibat tekanan. Untuk tujuan jangka panjangnya itu meningkatkan kemampuan ADL, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kualitas hidup. Tarik nafas, buang.
brainstorm. Sudah. Begitu juga. Baik, selanjutnya itu home program. Yang pertama itu kita lakukan breathing exercise atau latihan pernapasan. Itu kita tarik nafas dalam melalui hidung, lalu buang perlahan melalui mulut seperti meniup lilin. Seperti ini. Itu dilakukan frekuensinya itu 3-5 menit dan dilakukan 2-3 kali sehari. Selanjutnya itu ada peregangan atau stretching, itu tilting ke kanan dan ke kiri. Repetisinya itu 5 kali masing-masing sisi. Dilakukan 5-10 menit dan 2 kali sehari. Terus selanjutnya itu rotasi leher ke kanan dan ke kiri seperti ini. Repetisinya itu sama dengan tilting ke kanan dan ke kiri, yaitu 5 kali masing-masing sisi, dan waktunya itu 5-10 menit dan dilakukan 2 kali sehari.